aku dapat panggilan dari Freeport karena aku kan daftar di Freeport juga. Hai kawan-kawan, kembali lagi sama aku nih di channel ini. Jadi pada video kali ini aku bakalan cerita bagaimana dulu aku masuk PAMA. Karena ada yang nanya ya di kolom komentar. Aku bakal cerita gimana dulu aku masuk PAMA. Jadi aku lulus kuliah itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir, pada saat itu aku kuliah di jurusan Teknik Geologi, S1 Teknik Geologi. Kalau di jurusan geologi itu bisa ngelamar kerja di berbagai macam hal yang berhubungan dengan ilmu kebumian. Yang paling atas, yang paling favorit itu biasanya ke perminyakan, terus yang kedua ke pertambangan mineral kayak emas, misalkan timah dan lain sebagainya. Yang ketiga yang paling bawah itu, yang paling umum itu di batu bara. Nah sama seperti itu, pada saat lulus aku juga mikirnya aku pengen ke minyak gitu kan. Pada saat itu lowongan di minyak itu ya ada sih, tapi agak sulit. Pada saat aku daftar ke salah satu perusahaan minyak gitu, aku daftar plung, kemudian ada pengumuman tuh, Anda lolos administrasi, terus kemudian harap mengikuti tes gitu ya. Nah, setelah aku lihat, ternyata saingannya wah luar biasa sekali, saingannya masuk ke perminyakan itu. Selain harus bisa bahasa Inggris secara aktif, itu daftar nama yang tertera di situ, IPK-nya itu wah macam-macam. Ada yang nilainya 3,9, hampir sempurna. Kalau sempurna kan 4. 38, 37 itu banyak sekali. Sementara IPK aku dulu 3,5 kurang dikit. Nah, jadi di situ aku mikir, wah, kayaknya peluang aku sangat tipis nih masuk ke perminyakan ini. Saingannya berat coy gitu. Daripada buang-buang waktu, nanti menyita waktu juga gitu kan. Akhirnya pada saat itu aku mundur, nggak jadi ikut gitu kan. Terus yang kedua paling favorit adalah bekerja di mineral ya, emas pada saat itu. Nah, aku daftar di salah satu yang terkenal dengan emas lah. Dulu di Antam, aku sebut aja ya Antam. Aku dapat lowongannya itu di salah satu website tentang lowongan kerja gitu. 2 hari atau 3 hari setelah daftar dipanggil gitu kan. Dipanggil, disuruh ke Jakarta. Langsung aku langsung tanda tangan kontrak di hari ketiga. Ya karena seneng gitu ya, akhirnya cerita ke kawan-kawan, aku langsung dipanggil nih sama Antam. Hari ketiga langsung tanda tangan kontrak gitu. Langsung dilihat kan sama temanku. Ya untung temanku itu baik ya. Jadi dilihat, loh kok hari ketiga langsung tanda tangan gitu kan. Terus kok kamu juga disuruh transfer uang untuk beli tiketnya gitu, terus nanti akan diganti lagi, hati-hati penipuan gitu kan. Karena aku penasaran, antara dua sih, aku mikir wah temanku ini sirik nih, ini karena dia nggak dipanggil Antam gitu kan, jangan-jangan nggak suka kalau aku masuk ke Antam itu kan. Itu yang pikiran pertama. Yang kedua, bener juga ya, kita belum apa-apa kok sudah disuruh transfer. Nah akhirnya pada saat itu kan main Twitter tuh. Terus di Antam itu kan juga punya Twitter. Akhirnya aku nanya di Twitter resminya Antam gitu kan, apakah ada lowongan akhir-akhir ini gitu kan. Saya dipanggil tanggal sekian. Nah pada saat itu untungnya langsung dijawab. Si Twitter resminya Antam itu bilang saat ini sedang tidak ada lowongan gitu kan. Dan misalkan ada lowongan, itu kami tidak akan bekerja sama dengan agensi travel ataupun agensi perjalanan yang mengharuskan karyawan untuk transfer uang gitu. Akhirnya disitulah aku yakin, wah ini ternyata bener penipuan gitu. Terus minyak, emas, terus batu bara. Akhirnya nyari-nyari lah lowongan di batu bara gitu. Nah pada saat itu PAMA sedang buka lowongan. Tapi karena itu favorit terakhir ya, akhirnya aku juga ikut nih, teman-temanku juga ikut.
banyak dari teman-teman yang ikut daftar di PAMA itu karena iseng sebenarnya, karena yang mereka berpikiran sama, pengennya kalau nggak di minyak ya emas gitu. Ketika daftar di batubara ya udah untuk iseng-iseng daripada nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan gitulah. Akhirnya temenku lolos ke tahap berikutnya. Nah aku yang nggak lolos. Saat itu ya nggak sedih sih, karena kan tadi misinya adalah iseng-iseng kan. Terus temanku lolos, tahap berikutnya, temanku keterima gitu kan. Aku masih menenangkan diri, berusaha menenangkan diri. Wah ini kan cuma coba-coba, ngapain aku terlalu sedih gitu kan. Akhirnya 2013 itu ternyata lowongan itu lagi sedikit banget. Karena saat itu harga batubara lagi jelek. Jadi banyak perusahaan yang nggak buka lowongan itu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kok nggak ada lowongan lagi gitu ya. Akhirnya ada lowongan di salah satu kontraktor kecil, yang menurutku kecil ya. Aku bilang kecil karena aku membandingkannya PT PAMA gitu ya, yang sudah terkenal di kampus. Nah ini namanya PT Riung, aku sebut aja PT Riung. Saat itu aku daftar dan aku berusaha meyakinkan diriku nih. Kemarin aku udah gagal di minyak, kemudian ditipu di penipuan yang emas gitu kan. Yang ketika di PAMA juga gagal karena aku meremehkan dan tidak sungguh-sungguh. Akhirnya aku berusaha, yuk aku bisa, gak apa-apa meskipun ini lebih kecil, yang penting kerja, yang penting berkarya gitu kan. Akhirnya aku datang ke Bekasi pada saat itu. Dari Jogja ke Bekasi, turun di Jakarta gitu kan, naik angkot, terus nyari tempatnya di salah satu perumahan gitu. Ketemulah kantornya PT Riung, Boulevard apa gitu namanya. Akhirnya di situ nyampe jam 7 pagi, interviewnya jam 9. Bukan interview sih, psikotes dari jam 9 sampai sore itu tesnya. Pada saat itu ya aku berusaha sungguh-sungguh gitu kan mengerjakan. Terus sorenya langsung pulang lagi ke Jogja. Capek sih ya. Dalam waktu 2 hari kita moving dari Jogja ke Jakarta, Bekasi, Jakarta, Jogja. Aku berusaha meyakinkan diriku, aku gak akan menyanyiakan kesempatan ini gitu. Aku akan berjuang di perusahaan ini menjadi orang yang berkarya gitu. Berhasil lah. Seminggu kemudian ternyata pengumumannya aku gak lulus. Aduh. Saat itu pusing berat, depresi berat. Karena lowongan sedikit, terus mendaftar di perusahaan yang kecil ternyata juga gak terima. Udah aku hancur. Aku mikirnya, wah nanti, kan saya punya pacar tuh. Kan aku punya pacar pada saat itu. Nanti ngomong ke orang tuanya gimana, terus nanti kalau misalkan aku gak dapat kerja, maksud ya aku nikahin anak orang gak punya pekerjaan gitu kan. Wah, pusing pokoknya. Akhirnya bulan kedua, bulan ketiga gak ada kerjaan. Akhirnya aku ikut job fair di UGM, Universitas Gadjah Mada. Kebetulan di situ istriku juga lagi ini ya, bantu-bantu tentang aktivitas job fair itu. Akhirnya aku daftar ke semua perusahaan, coba. Semua perusahaan yang ada tulisannya semua jurusan atau yang berhubungan tentang mineral, tentang batu bara, aku drop CV aku di situ semua. Nggak mau tahu caranya, pokoknya aku pengen daftar semuanya, mana yang dipanggil, gitu dulu. Ternyata nggak ada yang manggil. Nah pada saat muter-muter gitu, ketemulah PT KPP atau Kalimantan Prima Persada. Kaltim atau Kalimantan ya, KPP pokoknya. KPP itu anak perusahaannya PAMA. Pada saat mendaftar di situ mau ngedrop CV, aku tanya ke mas-masnya yang jaga. Mas, di sini nggak ada tulisan jurusan teknik geologi, saya dari geologi, bisa nggak saya daftar? Masnya jawab gini, kalau jurusan geologi nanti biasanya yang ngetes PAMA mas gitu. Waduh, yang ngetes PAMA ya? Soalnya saya 2 bulan yang lalu daftar PAMA, nggak keterima, nggak lolos. Masnya bilang gini, wah kalau nggak lolos biasanya nunggu setahun baru dipanggil. Tapi nggak apa-apa, drop aja. Akhirnya saya ngedrop di situ. Ngedrop CV, lamaran saya drop di situ. Ya ikhlas aja sih, mau dipanggil mau enggak, karena saya juga udah pernah mendaftar dan gagal gitu kan.
Ternyata sorenya dipanggil gitu, dapat SMS gitu. Bentar, tapi pada saat itu katanya istriku nih, kan di situ ketemuan tuh, muka aku tuh muka orang yang memelas gitu, kayak nggak ada masa depan gitu katanya. Bajunya kegedean, terus celananya kegedean, sepatunya lusuh gitu kan. Pacarku pada saat itu katanya kasihan gitu, orang nyari kerja kok susah banget gitu. Nah, balik lagi ke tadi, akhirnya sore dapat panggilan lewat SMS untuk ikut tes di UPN. Akhirnya aku ikut tes di UPN itu, yang PAMA itu, dari pagi sampai sore. Pada saat malamnya sebelum tes itu aku berkeyakinan dulu nih, aku dulu gagal di PAMA gitu kan. Sekarang aku dapat kesempatan kedua, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, karena dulu pas tes pertama itu menurut pikiranku aku gagal tuh di tes wawancara, karena proses wawancaranya kayaknya kurang meyakinkan. Akhirnya dalam satu malam itu aku belajar gimana sih cara wawancara yang baik dan benar, itu aku pelajari. Akhirnya aku ketemu kunci-kuncinya bagaimana cara wawancara yang bagus gitu kan. Terus pagi aku datang pagi, nggak lupa sarapan karena psikotes itu capek banget dari pagi sampai sore. Nah, sore hari pada saat wawancara ya udah, dengan rasa nervous ya aku yakin aku melaluinya dengan bagus gitu. Nah, sekitar 2-3 hari kemudian ternyata dipanggil lagi buat interview user gitu kan. Nah, dalam hati alhamdulillah, ternyata lanjut ke babak berikutnya gitu kan. Terus pada saat itu ya kalau ditanya sudah pernah tes PAMA atau belum, aku bakal bilang enggak gitu, supaya lanjut terus gitu. Pada saat tes user ada 3 orang yang ngetes dan 3 orang dari kami yang diwawancara satu persatu, tapi dalam satu ruangan barengan gitu. Saat itu kok aku ngerasa gini, kok aku yang ditanyain paling sedikit ya, ditanya cuman sedikit-sedikit, nggak kayak 2 orang temanku ini. Wah, jangan-jangan nggak lolos nih. Masa yang nanya aku cuman dikit pertanyaannya. Ya nanyanya tentang kayak pengalaman bekerja gitu. Kebetulan aku pernah proyek ya, jadi aku ceritain tentang proyek aku itu yang kerja di proyek Kalimantan. Terus dia nanya bagaimana menghadapi anak buah gitu ya. Kebetulan saat itu ya aku ada pengalaman lah. Ternyata seminggu kemudian dikabari kalau misalkan lanjut ke, tapi ya udahlah, aku yakin aja aku bakal lanjut gitu. Nah, karena keyakinanku itu, aku tahu tes berikutnya itu medical check up atau MCU, tes kesehatan gitu. Nah, pada saat MCU aku ini sih yakin bahwa aku akan lolos ke tahap MCU. Jadi seminggu sebelumnya aku olahraga terus. Setiap pagi jam 6 pagi aku selalu jogging sama ibuku. Lari naik turun gunung, ibuku pakai sepeda gitu. Nemenin aku jogging ya kurang lebih jaraknya sekitar 4 kilo lah naik turun gunung. Setiap pagi sampai aku sampai dipanggil pokoknya gitu. Nah, ternyata memang benar 2 minggu kemudian dipanggil untuk tes MCU karena aku yakin kalau aku bakal lolos karena olahraga, ya udah aku jalanin aja MCU ke Prodia pada saat itu. Nah, pada saat MCU itu aku dibuat galau sama mbak-mbaknya yang ngambil darah gitu kan. Pada saat diambil sampel darah dari tangan gini, mbaknya bilang, "Mas, kok darahnya pekat sekali warnanya ya, warnanya merah pekat gitu." Wah, aku langsung bingung kan. Wah, jangan-jangan aku nggak normal nih, padahal udah MCU gitu. Nah, sebelum MCU pamen aku beberapa hari sebelumnya juga MCU sendiri gitu, hasilnya normal gitu kan, biar aku ngecek kesehatanku. Nah, pada saat MCU PAMA kok ada komen kayak gitu, darahku kental ataupun warnanya pekat. Kepikiran lagi, akhirnya aku googling apa sih artinya darah yang warnanya pekat. Itu adalah beberapa penyakit yang mengindikasikan itu kan, yang diindikasikan oleh darah pekat.
Tapi udah aku yakin aja lah, aku yakin aku sudah berusaha yang terbaik, ya mudah-mudahan lolos gitu. Nah, nggak lupa doa juga ya, berdoa terus minta doa dari orang tua juga. Nah, alhamdulillah minggu berikutnya dinyatakan diterima. Akhirnya aku ke Jakarta. Ya, prosesnya lumayan panjang sih, dan membuat membuat aku tuh tersadar kalau misalkan kita itu tidak boleh membuang-buang peluang. Nah, masih syukur aku ternyata dipanggil lagi untuk bisa tes gitu kan. Coba kalau misalkan saat itu aku nggak dipanggil lagi, aku menyia-nyiakan peluang yang pertama, nah habislah aku nggak bisa kerja di sini seperti sekarang. Nah, pada saat sudah kerja di PAMA, di Jakarta pun itu, aku tinggal di Jakarta, itu kisahnya sangat miris juga ternyata. Hidup di Jakarta tuh keras. Karena aku belum dapat gaji kan, aku bulan 4, tanggal 20 itu baru tanggal 18 itu baru masuk, akhir bulan belum dapat gaji karena belum genap 1 bulan, wah nggak punya uang. Berangkat kerja jalan kaki, terus kemudian makan sehari sekali, ya itu dulu aku laluin. Nanti aku ceritakan ke video berikutnya lah kalau kalian mau dengar cerita tragis di sana seperti apa. Nah, setelah masuk PAMA, aku dapat panggilan dari Freeport karena aku kan daftar di Freeport juga. Dapat panggilan di Freeport ketika sudah di PAMA. Ya, ini pilihan yang agak membingungkan gitu kan. Sudah diterima di PAMA, tapi tawaran dari Freeport ini juga menggiurkan. Karena kalau menurut literatur gitu gajinya jauh, mungkin hampir 15-an juta pada saat itu kan. PAMA dulu gosip-gosipnya 5, sekian gitu. Tapi ya itulah, kalau kita mengejar yang sempurna ya kita akan kehilangan yang terbaik gitu kan. Akhirnya aku yakin bahwa ini kayaknya PAMA yang terbaik buat aku gitu kan. Akhirnya aku bilang ke yang telepon dari Freeport, saya sudah dapat kerja mbak, sudah kerja. Di mana mas? Di PT PAMA. Oh ya sudah, silahkan dilanjut kerjanya, mohon maaf mengganggu gitu. Saat itu aku juga kenapa nggak dari dulu Freeport dulu yang manggil gitu kan. Ya tapi itu tadi lah, kalau kita ngejar yang terbaik kita kehilangan kalau kita ngejar yang sempurna kita kehilangan yang terbaik. Akhirnya 2013 sign kontrak pertama, sampai sekarang 2022, hampir 9 tahun 9 tahun lebih ding, hampir 10 tahun. Banyak halangan dan rintangan yang aku jalani selama 9 tahun. Kalau kalian tertarik juga, kasih komen juga, nanti bakal aku ceritain. Oke, mungkin itu pengalaman aku berjuang mendaftar di PT PAMA hingga bisa diterima 2013 sampai sekarang 2022, selama hampir 9 tahun. Ya, mudah-mudahan itu memberikan motivasi ataupun jawaban dari teman aku tadi yang nanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan kalian energi untuk selalu berjuang, tidak pernah menyia-nyiakan peluang sekecil apapun itu, jangan pernah diremehkan, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.